Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini, tanggal 22 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Dia begitu baik. Dia sudah pelihara hidup kita dari pagi, siang, sore, petang, menjelang malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anaknya butuh Bapa kita yang sangat cinta kita semua. Bapa pelindung, penyelamat, pemelihara, yang memberkati kita semua, pencipta langit dan bumi, yang melakukan segala kalanya. Itu bersumber datang dari Dia, Yesus Kristus. Itu mari kita senantiasa cinta Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang cinta Tuhan itu dikenal sama Tuhan. Biar hari demi hari kita makin hari makin bertumbuh di dalam kasih anugerahnya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Jadi ukurannya, kalau kita mau dikenal sama Tuhan, mari kita mau mencintai Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Ampuni Bapa
segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami ampun Bapa. Sebentar layakan kami sebelum berbaring tidur, kami baca firman Tuhan. Kerunakan firman-Mu dan kami cinta Engkau. Biar aku mentaat kepada firman Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa baik sama kita. Yesus sangat sayang. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan hari melewati hari. Tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, selalu Tuhan bersama kita. Mari kita menjadi anak Tuhan yang manis, menjadi anak Tuhan yang berkenan sama Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Biar kita renungkan terus firman Tuhan. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, seperti Yudas Iskariot, kerasukan iblis, seperti Raja Saul, roh jahat masuk. Tapi kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan dan minta Roh Kudus, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi saya sudah baca 1 Korintus 8 ayat 3. Orang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Jadi ceritanya orang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak dikenal sama Tuhan. Karena dia berarti di luar kasih karunia Tuhan, menjadi orang fasik. Dan 1 Korintus 16 ayat 22. Orang tidak mencintai Tuhan itu terkutuk, saudara. Baca 1 Korintus 16 ayat 22. Saya mau baca 1 Korintus 16 ayat 22. Benar, ini firman Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, ini firman Tuhan. Tapi mari biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Setiap malam saya baca perjanjian baru, Bapak ya. Rutin, Bapak, ini dilihat sama Tuhan loh ya. Bapak Ibu saya serius melaksanakan firman Tuhan. Baca Bapak Ibu serius. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu diberkati sama Tuhan, akan mendapatkan upah. Karena Bapak Ibu semua bersama saya diciptakan oleh Tuhan, dipelihara sama Tuhan, ditolong, diberkati, diselamatkan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan surga ya buat kita. Mari kita ikuti firman Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang manis, yang berkenan sama Tuhan Yesus. Mari saya mau baca firman Tuhan rutin. Kalau saya baca rutin, saya jadi Bapak Ibu bersama saya rutin ya. Baca firman Tuhan malam hari perjanjian baru. Kemarin dari pasal 14 dari ayat 1 sampai 14 ya. Sekarang ayat 15 sampai 31 rutin terus selesai ayat per ayat, fatsal demi fatsal, kitab demi kitab. Ini Injil Yohanes. Nanti bulan berikutnya, nanti kalau sudah selesai, karena Injil Yohanes ini sudah saya terangkan ada 21 fatsal. Selesai kita lanjut kitab Kisah Rasul. Terus sampai kitab Wahyu. Ya, puji Tuhan. Dan Kejadian sampai Wahyu sudah selesai Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sudah selesai pertama kali. Tapi saya pribadi sudah berkali-kali baca Alkitab ya. Tapi secara korporat, secara Bapak Ibu bersama-sama melalui YouTube. Ini pertama kali saya lakukan sejak tahun 2021. Karena peristiwa COVID. Diizinkan sama Tuhan itu. Kalau tidak ada COVID, saya tidak memberitakan YouTube. Pergi melalui YouTube ini, pergi kemana-kemana sudah ya. Jadi artinya firman Allah, Injil Kerajaan Allah sudah disampaikan di mana-mana. Karena saya sendiri pernah ditelepon dari orang yang ada di luar negeri. Ya ditanya sama dia, ada WA. Terima kasih melalui YouTube. Jadi saya nggak perlu pergi ke sana. Saya melakukan firman Tuhan. Dan firman Allah bisa luaskan. Seperti di dalam Matius 24 ayat 14. Ini menjelang kedatangan. Jadi peristiwa-peristiwa ini saya yakin semua atas izin Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan. Ini ayatnya cocok saudara. Menjelang kedatangan Tuhan. Di Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil Kerajaan sudah di seluruh dunia sudah mendengar, saudara. Berita-berita melalui YouTube ini kan bisa mendengar otomatis. Kalau cari Yakob Rahmat dan Indonesia, ketahuan mendengar. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman melalui YouTube, pasti sudah didengar dengan seluruh anak Tuhan ada di muka bumi. Dan berarti firman Allah digenapi. Maka sesudah itu barulah tiba kesudahan, berarti menjelang kedatangan Tuhan. Maka kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang besar. Dengan hidup kita harus beres. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hidup ini berdandan seperti
dalam Wahyu pasal 21, seorang perempuan akan berdandan ketemu dengan mempelai laki yang sempurna, Tuhan Yesus. Mari saya membaca sekarang Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ini Yesus yang bicara. Kamu berarti kepada kita semua. Saya, Bapak, Ibu. Mari, jikalau kita katakan, aku mengasihi engkau Yesus, seperti dalam pujian ini, aku mengasihi engkau Yesus, maka harus kita menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Mari baca jawab berikut ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Pada waktu Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Pada tanggal 9 Mei, Bapak ya, berapa waktu bulan yang lalu, 9 Mei, kita sama-sama melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Tanggal 19 Mei, kita sama-sama adakan ibadah tentang hari Pentakosta. Dan ternyata Tuhan berjanji, dia minta kepada Bapa akan memberikan kepada kita penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus penolong. Baca berikutnya. Ayat 17. Yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak dapat menerima dia. Memang dunia, bicara dunia itu penuh kedagingan. Orang yang hidup di dalam kedagingan, dunia penuh dengan dosa. Coba saudara lihat hari demi hari, berita-berita televisi, berita informasi di media sosial, semua berita tentang banyak menerima kejahatan, ya, judi online, perjudian, ya, perselingkuhan, perjinahan, pembunuhan, korupsi, pencurian, segala macam kejahatan bisa terjadi. Itu dunia, karena dunia di bawah kuasa si jahat. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan Tuhan di muka bumi, tapi jatuh manusia dalam dosa dari sejak Adam dan Hawa sampai detik ini. Maka Yesus turun sebagai Tuhan karena kasihnya kepada kita semua, supaya Tuhan menyatakan kasihnya. Yesus menyatakan kebenarannya, kan manusia sudah hidup di dalam kegelapan dosa. Maka Tuhan turun langsung, dan setelah Tuhan menyatakan kasihnya, tetelestai, sudah selesai. Maka janji Tuhan, dia akan berikan roh kebenaran, Roh Kudus penolong akan menyertai kita dan akan diam bersama kita. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali ke bawah. Dahsyat Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Bahwa Tuhan menyertai kita, Roh Kudus. Maka pentingnya ini kalau janji Tuhan, kita harus dekat. Kita harus meresponi akan kasih Tuhan. Kita meresponi akan janji Tuhan. Kita meresponi akan perintah Tuhan. Itu firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan, ya. Ayat 19. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan. Karena Yesus berarti nanti. Begitu Yesus sudah bangkit, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan maaf, dunia tidak mengenal Yesus, tapi Roh Kudus buat kita yang meresponikan tinta Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mencintai Tuhan itu dikenal sama Tuhan. Jadi artinya, mari kita mau cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, ini janji kepada orang cinta Tuhan. Orang tidak cinta Tuhan, ya silakan, hidup ini bebas, ya. Ambil sebuah pilihan. Kalau bagi Bapak Ibu bersama saya, pilihan ikut Yesus. Karena Tuhan sudah pilih kita atas anugerah Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia anugerah Tuhan, Tuhan sudah pilih kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Iman hanya kepada Yesus. Kalau saudara baca dalam Wahyu, ya, iman bukan kepada yang lain, iman hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Ya, iman, maka iman timbul dari pendengaran. Saya baca Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus, bukan iman kepada dewa, bukan iman kepada yang lain, tapi iman kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 19 ayat 20, pada waktulah kamu akan tahu aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Bapa tinggal di dalam Yesus, Yesus bersama kita, berarti kita disertai sama Bapa di surga.
Karena dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus dan Bapa adalah satu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita mau cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa perintah Tuhan. Ayat 22, Yudas yang bukan Israel berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Cobaan saudara, kalau kita cinta Tuhan Yesus, Tuhan akan bersama dengan kita, dan kita akan bawa ke surga. Karena surga itu ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Oh, luar biasa. Otomatis saudara, karena kita cinta Tuhan Yesus, janji Tuhan, kita akan dibawa ke surga, bukan dunia. Karena dunia akan lenyap. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menurut firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dahsyat. Semua itu perintah Bapa. Berarti kalau kita mencintai Tuhan, ini perintah Bapa, berarti kita disayang sama Bapa. Dunia memang tidak bisa, karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu, komitmen kita mencinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu, selaku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur, itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Roh Kudus, roh kebenaran, roh penolong ini akan menyertai kita, mengajar kita. Seperti Bapak Ibu baca, rajin baca Alkitab, saya juga, Yesus, Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita akan seluruh perintah-perintah Tuhan. Yaitu kita mencintai Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ayo taat kepada perintah Tuhan. Jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Dan janji Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita, ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Janji Tuhan, Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Tuhan akan turun menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati, karena ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan. Ayat 28, kamu telah mendengar, aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Bapak Yesus pencipta segala-galanya senantiasa akan menyertai kita. Dan janji Tuhan Yesus, dia akan datang kembali, kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Mari kita mau tingkatkan kepercayaan kita. Roma pasal 8 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, percaya makin bertumbuh kalau Bapak cinta firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin jadi pelaku firman Tuhan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas. Oh, tidak bisa. Penguasa dunia siapa tuh? Iblis. Dia akan mencobai Tuhan. Baru tuh Yesus di taman Getsemani kan. Ya, banyak tuh iblis akan menggoda, mencobai Tuhan. Tapi Tuhan bersama dengan malaikatnya. Dan janji Tuhan ayat 31. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi, mari kita bangun diri kita. Kita pergi apa? Maksudnya kita take action. Beritakan firman Tuhan. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Kita mau benar-benar menjadi anak Tuhan yang manis, berkenan sama Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu, saudara-saudara famili yang belum terima Yesus, sampaikan berita tentang Yesus, bahwa dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Bapak kita. Dia segala kalanya. Dan suatu hari kelak, Yesus akan datang, akan menyediakan tempat kekal surga buat selama-lamanya. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pegang perintahmu dan kulakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat. Karena janji Tuhan, barang siapa yang menuruti firman-Ku, Bapa akan mengasihi kita, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Amin.